Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman di rumah juga tetap sehat tanpa ada kurangnya apapun. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena telah menghadiri acara pada malam hari ini agar bisa mendengarkan presentasi dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Aryuda Avian dari Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti Universitas Gadjah Mada dengan NIM sebagai berikut. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai analisa data yang ada pada Gapminder. Presentasi kali ini sebagai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Praktikum Komunikasi dan Negosiasi Bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Fani Pramuditya, SE MBA. Sebelumnya, apa sih itu Gapminder? Nah, Gapminder itu sendiri adalah organisasi non-profit yang bersifat independen dan bergerak di bidang edukasi untuk melawan kesalahpahaman global mengenai banyak hal, teman-teman. Apabila teman-teman punya waktu senggang, teman-teman bisa mengunjungi web yang tertera di pojok kiri bawah ini, yaitu www.gapminder.org. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu memahami grafik yang disajikan, lalu selanjutnya memahami hasil perbandingan antar grafik, dan yang terakhir adalah diharapkan kita mampu untuk memahami hasil evaluasi berdasarkan grafik. Terdapat 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada ekonomi, lalu ada edukasi, selanjutnya ada lingkungan, dan yang terakhir ada populasi. Antar pokok bahasan tersebut memiliki keterkaitan ya teman-teman, tapi nanti akan kita lebih ringkas lagi, yaitu menghubungkan antara ekonomi dengan edukasi, dan selanjutnya adalah lingkungan dengan populasi. Dan untuk memudahkan kita dalam membahas keempat pokok bahasan ini, kita akan mengambil 3 sampel dari negara, yaitu negara Indonesia, lalu ada negara Cina, dan juga negara Jepang. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita juga harus tahu apa itu ekonomi, edukasi, lingkungan, dan juga populasi secara umum. Nah, ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di sini kita berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya sangat banyak atau mungkin bisa kita sebut tidak terbatas. Selanjutnya yaitu edukasi, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non-formal yang bertujuan untuk memberikan ilmu. Nah, selanjutnya yaitu environment atau lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, entah itu batu, angin, pasir, ataupun tumbuhan dan hewan. Itu merupakan bagian dari lingkungan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah populasi, yaitu sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama pula. Oke, kita saat ini akan membahas mengenai ekonomi. Dengan variabel yang saya pilih yaitu income per person atau PDB per orang yang disesuaikan dengan perbedaan daya beli. Nah, pada grafik tersebut terdapat 3 negara dengan warna yang berbeda pula untuk memudahkan kita. Pada tahun 2019, Jepang dengan angka 41,7 ribu memimpin di antara ketiga negara tersebut ya teman-teman. Selanjutnya disusul dengan Cina dengan angka 16,1 ribu, dan yang terakhir adalah Indonesia dengan 11.800 teman-teman. Nah, ini menarik ya teman-teman, yaitu kenapa Jepang kok bisa berada di puncak. Nah, Jepang sendiri merupakan negara maju yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi, terutama dalam hal industrinya ya teman-teman. Contoh mudahnya adalah banyak sekali brand-brand besar yang berasal dari Jepang. Contohnya ada Toyota, ada Sony, dan juga yang lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai
pokok bahasan edukasi dengan variabel yaitu penyelesaian sekolah hingga kelas terakhir pada pendidikan dasar. Nah, untuk data ini pada Gapminder sendiri hanya tersedia 2 negara di antara 3 negara yang telah kita pilih tadi ya teman-teman, yaitu hanya ada negara Indonesia dan negara China. Negara Indonesia sendiri memimpin dengan angka 102, lalu disusul dengan China pada angka 98,3. Bisa kita lihat di sini bahwasanya eh, pokok bahasan education ini antara Indonesia dengan China itu eh, tidak terlalu jauh ya teman-teman antara jarak keduanya. Dan sebagai informasi teman-teman, bahwasanya Indonesia dan China itu merupakan mempunyai sistem pendidikan yang hampir sama, terutama pada pendidikan dasarnya, yaitu sekolah dasar yang dilakukan selama 6 tahun, lalu dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama yang selama 3 tahun, dan juga sekolah menengah atas selama 3 tahun. Dan apabila individu pada negara tersebut hendak melaksanakan perkuliahan atau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, durasi atau rentang waktu yang diambil juga akan sama. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai environment atau lingkungan dengan variabel yang akan kita pilih yaitu total emisi gas CO2 atau karbon dioksida dari hasil pembakaran bahan bakar fosil ya teman-teman. Nah, bisa kita amati terlebih dahulu pada ketiga negara tersebut antara Indonesia dan Jepang walaupun memiliki jarak yang hampir 2 kali lipat, tapi pada grafik tersebut terlihat atau nampak eh, tidak terlalu jauh ya teman-teman grafiknya, yaitu Indonesia dengan 615.000, lalu kedua ada Jepang dengan 1,16 juta, dan ini teman-teman, Cina menunjukkan angka total gas emisi CO2 yang sangat banyak, yaitu 10,1 juta. Sangat jauh perbandingannya apabila kita sandingkan dengan Jepang dan juga Indonesia. Nah, kenapa kok Cina bisa setinggi itu, teman-teman? Nah, setelah saya cari lebih lanjut di jurnal-jurnal yang ada atau di kabar berita yang ada, ternyata Cina itu sangat meningkat aktivitasnya karena ada penambangan batu bara, lalu ada penggunaan pabrik baja dan juga penggunaan semen yang sangat meningkat, teman-teman. Hal itu dikarenakan Cina saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan aktivitas industri, gitu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah population atau populasi. Dengan variabel yang akan kita bahas adalah pertumbuhan penduduk tahunan berdasarkan de facto atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya, seperti itu, teman-teman. Nah, dapat kita simak pada grafik berikut, yaitu Indonesia berada pada tingkat tertinggi, lalu disusul oleh Cina, dan juga yang terakhir adalah Jepang. Pada tahun 2019 sendiri, Indonesia berada pada angka 1,1, lalu ada Cina dengan angka 0,357, dan ini teman-teman, Jepang menunjukkan angka minus 0,209. Nah, hal ini merupakan hal yang cukup menarik, teman-teman. Kenapa kok Jepang bisa menunjukkan angka yang minus, padahal hal yang kita bahas adalah pertumbuhan penduduk. Nah, ternyata masyarakat Jepang itu masih banyak yang beranggapan bahwasanya menikah merupakan hal yang merepotkan, atau menikah dan mempunyai anak itu merupakan hal yang merepotkan. Dan banyak juga penduduk Jepang yang terlalu fokus pada pekerjaannya sehingga eh, tidak tertarik untuk melakukan pernikahan. Seperti itu, teman-teman. Dan hal itu merupakan salah satu penyebab dari kenapa Jepang bisa minus angkanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara ekonomi dan juga edukasi. Yang pertama adalah pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, karena dengan pendidikan itu sendiri itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada negara tersebut, teman-teman. Sehingga akan menambah jumlah GDP dari negara tersebut. Selanjutnya ada yaitu tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap tingkat pendidikan seseorang. Nah, terlepas dari banyaknya beasiswa yang tersebar banyak belakangan ini, namun tetap saja seseorang yang
memiliki penghasilan pas-pasan akan berpikir berkali-kali untuk bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ada hubungan antara populasi dengan lingkungan. Menurut Sumarwoto, faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman, dan kebutuhan lain serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Nah, jadi apa yang dapat kita ambil dari hal ini, teman-teman? Bahwasanya keberadaan kita sebagai makhluk hidup itu memberikan dampak yang negatif kepada lingkungan kita sendiri. Nah, jadi sebisa mungkin dengan adanya keberadaan kita, kita tetap harus menjaga lingkungan kita agar bisa ditempati dengan aman dan nyaman oleh generasi setelah kita. Seperti itu, teman-teman. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.